Halo guys, malam ini saya akan bercerita tentang nenek-nenek. Entar jangan, aku aja. Papa kasih video turun ibu-ibu. Ribetnya presenter guys. Tapi presenter nasi gorengku. Boleh juga sini bikin channel baru nih bah. Iya, channel baru buat dede gitu, Sofia Fedeli. Aku mau bikin asmer mukbang. Jadi kita mau cari Mencari yang populer. This always be there. I love you first. Oh, what's so Enggak searching bagus. tes 1 2 3. Inilah kamar seorang presenter. Hai guys. Enggak, kalau gak ada remix. Nah, jadi kita hari ini mau cerita. Guys, mau cerita. Kita hari ini mau cerita tentang nenek-nenek. Ini horor-horor lucu sih menurut aku. Jadi tuh ada horor banget, tapi di akhir-akhirnya bikin ketawa sampai sakit perut, guys. Oke, kita akan mulai. Iya. Apes. Oke, nggak usah cerita nenek-nenek juga kali. Yang lain aja yang lebih glossy dan lebih satisfying. Jadi kita hari ini mau cerita, nih lama banget. Kalian bisa skip, oke? Kalian bisa skip sampai aku ngomong, guys. Ya. Kecanduan anak TikTok. Maaf kalau aku nggak upload video karena aku nggak tahu mau buat apa. Banyak banget kan pidatonya yang harus dihafalin. Yalah, ribetnya. Jadi pertama kita mau cerita tentang sesuatu. Ini tentang dompet. Jadi waktu aku kecil itu kan, isenglah aku buat dompet kan yang kayak gini. Tapi dulu tuh lebih jelek gitu karena aku belum ngerti. Dan ya, berhasil. Tapi kan untung aku di depannya itu dulu anak kecil nggak ngerti apa artinya dompet dan di mana nulis nama pemilik itu. Di situ kan dulu waktu itu aku kan anaknya uang ya, bisnis woman juga. Jadi tuh pas kecil aku tiba-tiba pas aku ke warung kan aku bawa semua tuh dompetnya. Dan ya, aku nulis namanya di depan sini yang ada mukanya gitu. Padahal di belakang lebih kosong melompong, harusnya di belakangnya. Dan aku iseng-iseng lah cat karena aku nggak suka. Dan ternyata gagal. Kok tahu apa? Gagal, coy. Nah, sebelum kejadian gagal itu, dompet gue masih ya gini doang. Ya sekarang juga masih gini sih sebenarnya. Jadi pas aku ke warung kan aku bawa semua dompet aku sama uang-uangnya. Jadi entah kenapa aku dapat uang. Itu gara-gara aku sering dulu kan nginep di rumah teman kan. Jadi suka dikasih uang gitu pas pulangnya. Aku simpen lah.
semakin hari semakin menjadi aku. Jadi kayak emak-emak pula. Jadi kalau ke supermarket lihat gratisan, lihat bonus dan harga diskon, tuh langsung pengen dibeli semua. Eits, aku nggak gitu ya. Aku adalah businesswoman. Jadi kalau Kak Indomaret tuh pelan-pelan cari sesuatu. Nah, kalau udah direncanain mau beli apa, ya udah beli itu aja, gak usah beli yang lain. Nah, sekarang explore-nya. Kalau businesswoman berarti cari yang diskon. Dan ya, kemarin aku dapat bonus karena teliti banget. Jadi mbak-mbaknya tuh kasih aku barang yang aku butuhkan untuk kasih tunjuk. Dan pas aku lihat dari belakang, di belakangnya udah ada gitu loh harganya. Tapi pas di depannya itu kan suka dikasih harga ya, Indomaret ya iyalah. Nah, si mbak-mbaknya ini lupa mana. Jadi itu ada 2 rak isinya cemilan. Kita sebut aja si Taronet itu sama Citos. Ditaruh mereka samping-sampingan. Terus ditaruh ada susu sama minuman soda kayak Fanta gitu, Coca-Cola, you know lah ya. Nah, di situ di belakangnya padahal udah ada harganya jelas banget gitu. Tapi entah kenapa ketuker gitu. Jadi label minuman malah jadi ke snack. Label snack malah jadi ke minuman. Terus aku positive thinking dong. Loh, ini kenapa minuman jadi nggak diskon? Padahal aku lihat di depan lagi ada diskon. Positif gue tanya mbaknya. Mbak, ini kok labelnya ketukar ya? Ternyata waktu itu yang pasangin tuh iseng ke dia. Jadi entah kenapa mbak-mbak ini kan tiba-tiba, ya kita juga manusia, mbak-mbak itu juga butuh ke toilet ya. Jadi pas dia ke toilet gitu, dia tiba-tiba dia lihat ada temennya yang kayak mencurigakan gitu loh. Jadi ya dia nggak peduli gitu, soalnya dia orangnya nggak pedulian guys. Nah, pas itu juga aku beli. Gue cari dong yang diskon, gue cek semua. Tapi aku lihat ada yang ketuker. Nah, ini udah ya ceritanya. Jadi kita lanjut ke cerita dompet aku waktu masih kecil. Tuh isinya penuh banget, dari uang jajan sampai yang dikasih-kasih sama teman papa gitu, teman mama atau saudara gitu, kasih-kasih mulu ke aku kalau aku datang ke rumahnya. Jadi keluargaku itu sering datang ke rumah sepupu aku, dan lama-lama uang kita bertambah. Dulu rumahku itu cuma ke kamar aku doang. Dari ruang tamu tuh ruang tamu doang, kecil banget rumahnya. Jadi sebagian besar tuh buat kamar, sebagian kecil lagi ditaruh TV yang biasa, di TV zaman dulu kita nonton ya. Dan dikasih karpet kecil gitulah, jadi kayak itu ruangan TV biasa. Nah, kan di kamar keluarga gitu, pas belum ada adik aku pakainya kipas ya. Nggak kipas gini juga. Alah, I'm sorry. Nah, pas aku pergi ke warung kan aku bawa semua, nggak tahu apa itu artinya. Menghemat dulu ya. Nih dulu, sekarang tuh businesswoman banget. Apapun yang ada di rumahku dan berlipat ganda, ada 2 gitu. Yang harusnya ada 1 jadi 2.
aku jualin tuh satunya yang lebih gak aku suka gitu, padahal masih bagus banget. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini aku lihat tiba-tiba ada 2 pensil. Nih ya. Masih tajam-tajam kali ini. Nah, satunya ini ya, yang ini aku gak suka banget karena kenapa tuh? Dia tuh kayak udah bekas dipakai gitu. Tapi ya udah aku jualin. Ya udah aku jualin aja deh ke teman aku. Ternyata banyak yang serbu, guys. Dan akhirnya aku beli sepatu. Dan tiba-tiba laku entah kenapa dalam beberapa menit. Why? I don't know. Tapi itu untung juga kali bagi aku. Jadi pas aku beli pensil gitu, karena pensil aku udah habis. Aku belikan ke fotokopi tuh. Nggak sengaja karena lagi diskon beli satu gratis satu, aku disuruh milih mau beli apa. Harganya cuma 2.000. Pastinya cuma 2.000 karena waktu itu nggak ada kembalian. Dan aku lihat pensil itu dan lihat, wah kayaknya ini bagus nih, kayaknya teman-teman suka. Nah, begitu aku nyampe rumah, aku langsung WA lah teman-teman aku. Weh, ini aku jualan nih, kamu mau beli yang mana nih? Bla 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 gitu. Dan akhirnya ada pembeli pertama. Sekarang sih bisnis woman-nya udah parah banget ya, kayak emak gue banget. Jadi tuh cari mesti yang diskon. Kalau nggak diskon, matilah kau kena tagihannya kan. Nyalain kipas tuh kalau lagi ada banyak orang gitu, atau pas lagi arisan. Nyalain kipasnya cuma gitu. Dan AC cuma harus dipakai kalau enggak malam, dipakainya 2 menit doang. Gila, bisnis woman banget. Iya Maya? Apa pendapatmu? Dia bingung. Oke. Masih 2 menit lagi. Jadi pas ke warung tiba-tiba entah kenapa aku nggak sadar, karena aku tuh bawa sendiri gitu. Kayak gak ada beban gitu, kayak pikirannya di dalam hati gitu. Apa sih, dompet doang hilang, nggak mungkin. Soalnya waktu itu belum ada tragedi dompet hilang punya aku. Isinya tuh lebih banyak punya aku daripada punya mama papa aku. Jadi tiba-tiba ketinggalan di warung gitu pas aku kecil ya. Nih pas aku kecil. Sekarang mah hilang 1.000 aja udah takut. Karena bisnis woman banget sih. Dulu kan gak ngerti apa artinya uang ya. Jadi tiba-tiba hilang dan aku bilang, dan mama aku kan positif nanya, Kak, dompetmu mana? Gak tahu, bukannya mama tadi yang bawa. Padahal aku yang bawa waktu itu ya. Ya, jadi endingnya tuh kayak aku nangis semalaman sampai gak bisa tidur. Dan akhirnya aku bisa tidur juga. Tapi tidurnya tuh kayak jam siang banget. Jadi terpaksa mama aku bilang ke guru aku tuh biar aku gak sekolah dulu. Karena izinnya tuh kayak
aku lagi sakit gitu. Padahal sebenarnya enggak itu loh. Tapi betapa enaknya itu guys. Kamu harus rasain betapa enaknya. Oh ya, buat kalian yang mau pesen kayak gini nih, cantik banget, murah banget. Ini tuh khusus ya, khusus. Dompetnya juga tahan lama banget. Tuh isinya juga ada 20.000. Nah, kalian bakal dapat ekstra kalau kalian beli one get one, berarti beli satu gratis satu, beli dua gratis satu. Jalan. Enggak. Kalau gak ada pidatonya pasti nggak hafal aku. Ya udah, kita lanjut ke part 2 ya, karena durasi nggak cukup. Bye bye. Ke part 2 nya nanti.